Mungkin ini menjadi jawaban kenapa hari ini kita mendapatkan keberlimpahan, besoknya keberlimpahan stop bermunculan. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi neurolinguistic programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Di tempat saya ada sebuah coffee shop baru dan saya berniat untuk mencobanya karena saya percaya rasa kopinya tergantung dari orang yang menggoreng biji kopinya sampai yang ngebrew, yang membuat kopi tersebut. Setelah saya ngobrol dengan barista, saya memesan manual brew dengan sistem V60. Setelah datang dan kemudian saya coba, memang rasanya cocok buat saya. Di hari yang berbeda, karena saya ingin ngopi, dan saya terkesan dengan pengalaman saya di coffee shop tersebut sebelumnya, saya memutuskan untuk kembali ke coffee shop itu. Setelah memesan, kemudian saya duduk dan mengeluarkan iPad untuk mengedit podcast. Kopi datang, dan kemudian saya coba. Apa yang terjadi? Rasa kopinya berbeda dan membuat saya kecewa. Nah, bagaimana jika saat kita mempunyai ekspektasi, sesaat setelah kita mendapatkan keberlimpahan, entah itu uang atau peluang bisnis atau bahkan hal-hal kecil seperti ditraktir teman, kita seperti memutus rantai keberlimpahan itu untuk terus bermunculan di kehidupan kita. Sebelumnya, yang akan Anda sukai saat Anda bergabung di email list berkembangbersama.com, Anda akan mendapatkan strategi untuk lebih produktif di 2001 dengan lebih santai agar Anda semakin bahagia. Yang caranya sangat mudah, Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah cerita di mana pelari yang sudah berusia yang menggunakan peralatan sederhana seadanya karena dia seorang petani bisa mengalahkan pelari-pelari muda yang menggunakan peralatan lengkap dan didukung oleh sponsor-sponsor besar. Kenapa ini bisa terjadi? Pelari-pelari yang mengikuti perlombaan ini berlari 18 jam, kemudian beristirahat 6 jam. Nah, karena pelari yang sudah berusia ini tidak tahu peraturan tersebut, dia berlari 20 jam dan hanya istirahat 4 jam. Jadi tidak heran dia mempunyai 2 jam waktu lebih awal dan akhirnya bisa memenangi perlombaan. Benar sekali, persamaan dari kedua cerita di atas adalah sebuah ekspektasi. Saat kita menerima uang hari ini misalnya, kita akan mempunyai ekspektasi untuk mendapatkan uang dengan nominal yang sama. Saat ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, kita akan menjadi kecewa. Yang menutup kemampuan kita, yang menutup pintu kita untuk menerima. Seperti yang kita sudah pahami bersama, kehidupan pada dasarnya selalu memberikan kontribusi, entah itu peluang, uang, kesehatan, apapun itu. Besaran kontribusi yang kita terima itu tergantung dari keputusan kita untuk menerima. Dan kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, ketika punya ekspektasi dan ekspektasinya tidak terwujud, dia menutup pintu untuk menerima tersebut. Sehingga keberlimpahan yang hari ini diterima, diracuni oleh ekspektasi, besoknya rantai keberlimpahan tersebut terputus. Strategi apa yang bisa Anda pertimbangkan? Yang pertama adalah bebaskan diri Anda dari ekspektasi. Pertimbangkan mindset ini. Punya ekspektasi itu seperti katak dalam tempurung. Tempurungnya adalah ekspektasi kita, sehingga kita tidak bisa lompat lebih tinggi, menerima lebih banyak hal-hal yang ada di luar tempurung tersebut. Bagaimana cara membebaskan ekspektasi? Ada di langkah kedua, yaitu mempergunakan afirmasi. Setelah Anda mendapatkan keberlimpahan, segera bersyukur, diikuti dengan afirmasi. Terima kasih atas kenikmatan ini. Kira-kira peluang apa lagi yang dapat aku maksimalkan untuk hari ini dan esok hari? Nah, saya jadi penasaran, seberapa besar semangat Anda tumbuh untuk mengisi kehidupan karena Anda semakin menyadari untuk menerima keberlimpahan, keputusannya ada di tangan kita. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana di sana ada podcast, YouTube, dan blog. Dan saya penasaran, karya apa saja yang akan Anda hasilkan saat Anda membebaskan diri Anda dari ekspektasi. So stay tuned for next episode. Bye-bye.